شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan segala fasilitas kehidupan bagi kita, dan yang senantiasa kita sembah. Allah memiliki sifat yang namanya Al-Hakim. Al-Hakim itu juga nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana, zat yang mana memiliki hikmah yang sangat luas, sehingga jemaah, setiap perintah-perintah Allah, setiap hal yang dilakukan Allah dan hal yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mesti dibaliknya ada hikmah, mesti dibaliknya ada maksud dan tujuan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu atau memerintahkan sesuatu kemudian tanpa ada makna dan tanpa ada hikmah dibaliknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah siyam, ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita, dengan Allah menurunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, dan ayat ini adalah ayat sebagai tanda Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita umat Islam, kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Akan tetapi jamaah, puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar kita menahan haus, tidak hanya sekedar kita menahan lapar, tidak hanya sekedar kita tidak berhubungan dengan pasangan. Akan tetapi puasa yang kita lakukan itu di sana ada maksud, yakni puasa Ramadan yang kita jalani hendaknya menjadi sebuah madrasah, hendaknya sebagai madrasah yang kelak melahirkan kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Kenapa jamaah Allah memerintahkan kita agar kita bertakwa? Banyak sekali alasan, banyak sekali dalil kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bertakwa. Dikarenakan ketakwaan itu jamaah yang kelak akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan surga itu sendiri diciptakan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang bertakwa. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.
Surga yang luasnya melebihi luas langit-langit dan bumi-bumi itu diciptakan dan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallah wa husnul khuluq." Hal yang paling banyak menghantarkan manusia masuk surganya Allah adalah ketakwaan kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Ini alasan pertama jamaah, adalah alasan karena surga itu diciptakan, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, sehingga kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Alasan kedua jamaah, barometer ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah itu beda dengan ukuran kemuliaan seseorang di hadapan manusia. Ukuran seseorang mulia di hadapan manusia adalah manakala dia memegang suatu jabatan, manakala pendidikannya tinggi, manakala dia hartawan, manakala perniagaannya maju, atau manakala wajahnya rupawan. Akan tetapi itu bukanlah tolak ukur kemuliaan di sisi Allah. Tolak ukur kemuliaan di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ini adalah tolak ukur kemuliaan di sisi Allah, baik saat kita di dunia ataupun saat kelak kita berada di akhirat. Sehingga kita ringkas alasan yang kedua, kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa, dan Ramadan ini adalah madrasah agar kita bertakwa, adalah agar kita menjaga kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita senantiasa mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu takwa jemaah? Kami teringat sebuah definisi takwa yang ini dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, at-taqwa, takwa itu adalah al-khawfu bil jalil. Kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Jadi ini adalah takwa yang pertama. Kita memiliki rasa takut dan rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Sehingga ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, entah ada orang yang melihat atau tidak ada orang yang melihat, entah itu ada kamera CCTV atau tidak adanya kamera CCTV, kita akan tetap melakukan kebaikan dan malu untuk melakukan kemaksiatan. Kalau orang sudah tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini kal an'am, seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih parah dan lebih rusak, lebih sesat daripada binatang. Takwa yang kedua jemaah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wal amalu bitanzil, manakala kita mau mengamalkan syariat Islam. Syariat Islam tentunya bukan hanya sekedar sholat dan puasa. Di sana ada zakat, di sana ada zakat fitrah, dan di sana juga ada zakat mal bagi para jamaah yang memiliki harta yang sampai nisab. Di sana ada kewajiban untuk berzakat. Syariat Islam diantaranya adalah hukum waris. Manakala seseorang itu wafat, maka hartanya harus dibagi secara hukum waris. Di antara hukum Islam jamaah, di antara syariat Islam adalah bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga, bagaimana kita bermuamalah dengan tamu, bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda dari kita. Itu semuanya diatur dalam Islam, sehingga kita tidak bisa memilih yang enak-enak dan yang sesuai dengan nafsu kita. Al-amalu bitanzil, mengamalkan syariat Islam, mengamalkan yang Allah turunkan dalam Al-Quran, maka hendaknya kita ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Hendaknya kita masuk ke dalam Islam ini secara kafah.
Kalau kita tidak mampu dan keadaan tidak memungkinkan, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan. Takwa yang ketiga jamaah. Definisi takwa yang ketiga menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-qanaa'atu bil qalil. Merasa qanaah, merasa terima dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Dari harta, dari pasangan, dari anak, dari fisik kita, maka kita menerima dan rela ridho atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Yang keempat jamaah, takwa adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Manakala kita memiliki persiapan untuk menjemput kematian. Jamaah, kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kematian itu adalah sebuah hal yang paling yakin yang diyakini oleh seluruh manusia. Mau yang beragama Islam atau non-Islam atau bahkan yang ateis pun, mereka semuanya meyakini adanya kematian. Bukan kapan kita mati jemaah, akan tetapi bagaimana kita mati, bagaimana kita menjemput kematian. Akankah kita mati kemudian melarat atau kita mati kemudian bahagia? Maka itu perlu dipersiapkan. Karena demi Allah jemaah, su'ul khatimah ataupun husnul khatimah secara mayoritas adalah ringkasan dari perjalanan hidup kita. Su'ul khatimah atau husnul khatimah secara mayoritas adalah ringkasan dari bagaimana perjalanan hidup kita. Oleh karena itu perlu untuk kita siapkan. Suatu ketika di antara sahabat Rasulullah ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fama ista'dadta laha." Apa yang telah engkau siapkan? Au fama a'dadta laha. Apa yang telah engkau siapkan untuk menjemput hal tersebut? Oleh karena itu jamaah, rajinnya kita, semangatnya kita beribadah ini bukan sekedar di Ramadan saja. Karena kita hidup bukan hanya di Ramadan, tapi pasca Ramadan, setelah Ramadan harus kita jaga keistiqomahan kita, harus kita perbaiki kualitas hidup kita. Karena demi Allah jamaah, kita diperintahkan bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqullaha haitsuma kuntah. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya atas mungkin ada kesalahan atau mungkin tadi tarawihnya beberapa rakaat terlalu panjang ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini, semoga kita kelak bisa reunian di firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.